Halo teman-teman, tadi kan kita dapat informasi kalau kita bakal bahas peran dan fungsi bahasa Indonesia di negara Indonesia. Hakikat, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang dipergunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri. Fungsi umum bahasa Indonesia. Bahasa merupakan tanda yang jelas dari kepribadian manusia. Dari bahasa yang digunakan kita dapat memahami keinginan, motif, latar belakang pendidikan, pergaulan, dan adat istiadat. Fungsi khusus bahasa Indonesia dibagi menjadi 6. Yang pertama, emotif, yaitu untuk mengungkapkan perasaan. Yang kedua, konatif, yaitu untuk memotivasi orang lain agar bersikap sesuatu. Yang ketiga, referensial, yaitu untuk membicarakan suatu permasalahan dengan topik tertentu. Yang keempat, puitik, yaitu untuk menyampaikan amanat. Yang kelima, fatik, yaitu untuk saling menyapa. Yang keenam, metalingual, yaitu untuk membicarakan masalah bahasa dengan bahasa tertentu. Bahasa manusia memiliki 7 ciri. Yang pertama, bahasa manusia memiliki sistem terpisah namun saling terkait baik pada tata bunyi, tata bahasa, maupun isyarat. Yang kedua, bahasa manusia memungkinkan terkomunikasikannya hal-hal baru. Yang ketiga, manusia membedakan antara isi pesan yang dikomunikasikan dan label yang mewakili isi pesan. Yang keempat, dalam komunikasi manusia, bahasa lisan dapat dipertukarkan dengan makna yang didengar. Yang kelima, bahasa bukan diturunkan, melainkan dipelajari. Yang keenam, sesuatu yang diutarakan dapat merujuk ke masa lampau dan masa yang akan datang. Yang ketujuh, bahasa manusia dipelajari anak-anak dari orang dewasa, dari generasi ke generasi. Kedudukan bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa persatuan, karena Indonesia memiliki suku, agama, ras, dan latar belakang yang berbeda. Sehingga bahasa Indonesia menjadi pemersatu dari perbedaan tersebut, dan bahasa Indonesia menjadi bahasa negara karena digunakan sebagai bahasa resmi dalam pemerintahan, pendidikan, dan kegiatan resmi lainnya. Sikap berbahasa Indonesia. Sikap berbahasa Indonesia mencakup bagaimana seseorang menghormati dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai kaidah serta dalam situasi yang tepat. Bahasa ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pendidikan, lingkungan, dan kebijakan pemerintah. Sikap positif terhadap bahasa Indonesia dapat ditunjukkan melalui yang pertama, menggunakan bahasa yang sopan dan menghormati lawan bicara. Yang kedua, menerima perbedaan dialek dan variasi bahasa yang ada di Indonesia. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang cara yang kreatif, baik dalam tulisan maupun lisan. Yang keempat, menggunakan tata bahasa yang benar dan memperhatikan ejaan serta tanda baca untuk menghindari kesalahpahaman. Yang kelima, memahami konteks dan perasaan orang lain ketika berkomunikasi. Yang keenam, memberikan masukan atau kritik dengan cara yang membangun tanpa merendahkan orang lain. Sikap berbahasa Indonesia mencerminkan sejauh mana masyarakat menghargai, menggunakan, dan menjaga bahasa Indonesia sebagai simbol identitas bangsa. Bahasa Indonesia berperan penting dalam pendidikan dan penyebaran ilmu pengetahuan.
Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia menjadi media efektif untuk menyampaikan konsep ilmiah melalui berbagai ragam bahasa, yaitu yang pertama ada ragam baku, digunakan dalam publikasi ilmiah formal seperti jurnal dan laporan penelitian. Yang kedua, ragam akademik, digunakan di lingkungan pendidikan untuk memperkenalkan istilah dan konsep secara sistematis. Dan yang ketiga, ragam populer, yaitu menyederhanakan informasi agar mudah dipahami masyarakat luas. Biasanya digunakan dalam media massa dan komunikasi sehari-hari untuk meningkatkan literasi sains. Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memiliki sikap bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta memahami dan menguasai berbagai ragam bahasa Indonesia, termasuk ragam ilmu. Dengan demikian, kita dapat berkontribusi dalam menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia sebagai identitas dan kekayaan bangsa.